Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Selamat pagi Keluarga Sip. Kembali di Jendela Usaha ya, spesial program yang hadir di hari Kamis, menemani ruang dengar Anda seputar dunia usaha, dunia berbagai macam kegiatan UMKM, tentunya juga berkaitan dengan bisnis juga Keluarga Sip. Yang penting memberikan inspirasi bagi kita bagaimana untuk menghidupkan kembali atau membuat kondisi keuangan rumah tangga terus bergeliat Keluarga Sip ya. Apalagi ya, kita sebagai para pelaku usaha tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk terus mencari inspirasi dan juga bagaimana untuk terus berkreasi agar usaha-usaha yang kita lakukan terus berkembang. Nah, seperti biasa Keluarga Sip, kita selalu menghadirkan narasumber, para tamu yang memberikan inspirasi di ruang dengar kita. Dan hari ini kita mengundang Ibu Mayesti ya, sudah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabar Ibu, sehat Bu ya? Ya, beliau ini Keluarga Sip merupakan owner dari Nadia's Cake ya, Nadia's Cake. Nah, ini mungkin kita seperti biasa kita awal-awal perkenalan dulu, silakan Ibu. Bisa didekatkan saja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pendengar Sip FM. Perkenalkan, kami dari Nadia's Cake. Itu saya namanya Mayesti, tapi biasa dipanggil Ayat. Bu Ayat. Bu Ayat. Ya. Tentang Nadia's Cake sendiri itu berdirinya sudah cukup lama Ustadz. Dari anak saya kecil itu, Nadia itu kebetulan nama anak saya, anak perempuan satu-satunya. Itu dari Nadia masih SD kelas 1 kelas 2 lah. Sekarang dia udah mau tamat SMA ini. Berarti udah lama, udah berapa tahun? Lumayan. Tapi ada masa-masa ini juga sih sebentar. Masa berhenti produksinya sebentar gitu. Sampai sekarang masih lanjut. Itu ide awal bikin usaha ini mau dari awal cake dulu atau mungkin ada yang lain gitu? Itu produk pertama Nadia's Cake itu brownies Ustaz. Brownies kukus. Jadi awalnya karena kami semua pencinta brownies itu, anak-anak dan saya gitu kan. Jadi beli terus, akhirnya saya lihat resep. Kita cobalah gitu. Ternyata pas kebetulan ada teman ke rumah, dia bilang, enak ini, udah bisa dijual ini gitu. Nah, itulah yang bikin awalnya semangat bikin. Oh ya, ternyata bisa dijual. Nah, itulah awal mulanya Nadia's Cake, produk pertamanya brownies kukus. Ya, kalau sekarang sudah ada berapa produk itu Bu yang punya? Macam-macam varian. Macam-macam, mulai dari brownies panggang, brownies kukus, cake aneka macam rasa itu ya, kayak pandan, coklat, kemudian ada juga gelapis, ada juga puding-pudingan, ada juga cireng isi ayam suwir itu kita juga bikin. Masuk ya. Macam-macam. Nah, kalau untuk pemasaran seperti apa, atau mungkin target pasarnya yang sudah di biasa sih ibu rumah tangga ya dari teman-teman gitulah, dari mulut ke mulut. Nah, kebetulan saya memang kalau untuk media sosial agak kurang rasanya Ustaz saya. Tipenya aja ke Facebook doang gitu. Padahal IG-nya ada, tapi IG saya nggak terlalu banyak ini ya. Bagusnya kan ke sana ya. Nanti saya minta bantu sama anak saya lah nanti. Dia udah lama juga tuh, Bun, ini dong kayak IG dong. Anak-anak sekarang kan ke IG. Iya, gitu. Ke IG. Aku udah TikTok. TikTok juga. Ya, ini sudah kalau untuk pemasaran mah sudah harus apa ya, mah kalau sudah tergantung target pasar juga sih Bu. Mungkin kalau target pasarnya ibu-ibu yang mungkin udah apa sih istilahnya kolonial ke atas itu yang dimenya di Facebook gitu kan. Tapi kalau udah milenial Gen Z itu sudah di IG, sudah di TikTok dan ya. Iya benar. Tergantung. Nah, kalau untuk pemasaran offline-nya gimana Bu sekarang? Offline-nya itu ya kayak gitu, dari biasa ada toko ya atau enggak, saya jualnya offline aja. Bukan online aja. Jualnya online aja. Berarti standby di rumah gitu ya. Standby di rumah. Nah, kalau ada event-event, nah itu biasanya kita ikut. Seperti bazar dan segala macam tuh biasanya ikut gitu. Ya, baik. Sekarang berarti kalau untuk Nadia's Cake-nya ya, itu masih sendiri atau sudah ada cabang-cabangnya apa? Belum. Ada reseller ya? Udah ada seller belum? Masih belum Ustaz. Masih di apa ya? Tapi mungkin bisa berkembang ke depan, ada resellernya. Amin. Amin. Baik, itu perkenalan awal kita dengan Nadia's Cake ini, dan nanti kita akan bincang bagaimana sih
Nadia's Cake bisa menjaga atau menjamin kualitasnya, karena juga berkaitan kualitas cita rasa. Nah, apa keistimewaan dari cita rasa dari Nadia's Cake ini? Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama Ibu Mayesti ya, dari Nadia's Cake ya, yang tadi sudah berkenalan bersama kita tentang gimana sih mulanya berdirinya Nadia's Cake, dan juga berawal dari coba-coba, kemudian ternyata ada yang tertarik, akhirnya akhirnya dikembangkan. Nah, ini dari passion ya, Bu ya. Iya benar. Nah kalau sekarang kita juga penasaran sih bagaimana dalam menjaga kualitas ya dari ala Nadia's Cake ini, yang mungkin ini perlu juga, karena memang kalau berbicara tentang kuliner tentu orang akan bicara cita rasa. Nah, apa kekhasan dari produk yang dikeluarkan oleh Nadia's Cake? Kalau tentang kualitas tentunya berhubungan dengan bahan kan, Ustadz ya. Nah, itu kita jaga selalu supaya bahan kita itu selalu bahan-bahan yang premium. Nah, jadi bukannya biasa. Dan tentunya kita juga alhamdulillah sudah memiliki sertifikat halal. Dan itu memang semua bahan itu memang diperiksa satu-satu kehalalannya. Itu sudah pasti, itu menjadi tanggung jawab dari kita sebagai pelaku usaha, karena kalau kita sudah memiliki sertifikat halal, otomatis kita harus jaga itu terus, gitu kan, jangan sampai kecolongan. Itu juga harus kita perhatikan. Selain yang bahan-bahan yang tadi itu, selain yang memang berkualitas, dan tentunya juga yang halal gitu. Dan kita juga menjaga kepercayaan customer, Ustadz. Bagaimana supaya mereka tidak kecewa gitu kan. Itu kita jaga supaya yang kita buat itu betul-betul sesuai dengan yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan gitu. Karena kan kita juga ini Ustadz, produk best sellernya dari Nadia's Cake itu kan brownies, brownies dan cake gitu. Nah, kita juga selain itu kita juga bikin kue ulang tahun gitu. Nah, yang namanya kue ulang tahun itu contohnya, mereka punya gambar misalnya kan, bisa nggak bikinnya seperti ini. Nah, itu kita akan usahakan sebaik mungkin supaya bisa yang seperti itu gitu. Ya, kadang-kadang ada juga dengan perkembangan sekarang ya, tiba-tiba minta bikin yang model ini, model apalagi punya karakter ini. Iya. Itu bahkan foto sendiri juga bisa dimakan kan. Di kue ulang tahun itu yang pakai edible itu bahannya dari gula gitu, itu bisa dimakan. Macam-macam lah Ustadz kalau kue ulang tahun. Itu ngerjainnya sendiri atau ada timnya, Bu? Saya sendiri. Kadang-kadang dibantu nih sama anak. Kalau memang sudah terlalu banyak gitu ya, itu dibantu sama anak biasanya. Ya, emang kadang-kadang kerempongan ya, ibu-ibu pengusaha kue kan, tiba-tiba pesannya mendadak, ini butuh tuh hari ini. Iya. Nah, itu gimana biasanya kalau untuk menyikapi kalau ada yang pesan mendadak gitu kan, ternyata kalau misalnya bisa kita kerjakan ya kita kerjakan gitu. Tapi kalau rasa kita memang nggak sanggup yang mendadak begitu tuh, kalau rasa kita juga nggak sanggup, kita bilang minta maaf gitu. Cuman gini Ustadz, ini sudah bertahun-tahun sejak jadi tukang kue gini. Ada satu momen yang selalu saya rindukan, yaitu momen waktu ketika malam takbiran Lebaran. Kita nih maunya santai gitu kan, hias rumah. Nah, kalau kami nggak bisa. Kalau udah artinya kalau sekali menceburkan diri jadi usaha kue kan udah harus siap-siap ya. Jadi momen itu yang setiap tahun itu saya rindukan. Kadang-kadang kan, aduh pengen hias rumah, atur kursi, itu nggak bisa karena takbiran pun kita di dapur ngejar ini kan target penjualan gitu. Karena kalau kita nyetok dari jauh-jauh nggak mungkin, karena dia cepatnya cepat basi rusak ya. Kalau kue kering untuk Lebaran bisa. Ya ini yang bolu buat orang butuh pagi-pagi hari Lebaran itu kan harus dikejar gitu, semalam-malam hari itu harus dikejar gitu. Nah, itu dia. Kalau cake atau puding, nah memang dia butuh cepat ya. Iya, harus yang fresh kan. Nah, kalau untuk sekali berapa sih untuk inovasi kadang-kadang kan ada ya penyegaran, bisa jadi ada suatu ketika ternyata customernya udah pengen yang baru. Nah, bisa sekali berapa ngeluarin produk yang baru? Biasanya sih itu kita dapatnya justru dari customernya. Bisa nggak bikinnya begini? Nah, iya begini. Nah, kita dapat ide lagi gitu. Bisa gak ibu bikinnya seperti ini? Gitu. Kita kan nggak bisa bilang tidak bisa kan. Nah, kita pasti usahakan lah semaksimal mungkin kita bisa seperti itu gitu.
Jadi memang tergantung ini customernya. Iya, ada juga yang dari kita sendiri ada, biasa setiap 3 bulan atau 6 bulan itu ada. Kita Tapi bikin. karena dia berarti nggak nyetok ya Bu ya? Dia memang by request atau memang gitu ya? By request aja. Ya. Karena kalau kita nyetok kan ada juga plus minusnya. Iya, ada harus plus siap minusnya. harus siap dengan ternyata nggak jalan gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau ada lebih gitu saya bikin, ada yang pesan tapi terus ada yang lebih, bisa saya paksa teman saya beli. Ada nih 1 apa 2 gitu. Nah gitu. Jadi memang nggak stok banyak-banyak, memang tidak. Apa sih tantangan terberat jadi pengusaha kue, Bu? Oh, tantangan terberatnya waktu ya. Jelas waktu tuh keluarga tuh berkurang. Ya biasalah, namanya juga kerja ya lelah, biasalah. Kalau toko kue ini Ustaz kerjanya itu bisa malam, tengah malam tuh kita masih sibuk di dapur gitu. Betul. Karena sampai subuh nggak tidur. Apalagi kalau udah mau lebaran itu 2 hari 2 malam tuh nggak bakalan tidur. Nggak bisa tidur sama sekali gitu. Itu tantangannya. Kerjanya kita kadang-kadang malam gitu. Nggak dicoba rekrut tim gitu Bu? Insya Allah. Ya boleh. Ya, karena mungkin tapi beda juga kadang-kadang kecuali kalau udah dia besar kali dan memang udah memang dia rutin ya, memang baru bisa. Alhamdulillah Sabadi masih bisa terhandle sendiri. Itu biasanya yang langganannya siapa aja Bu? Teman-teman dan ya biasa dari inilah, kadang-kadang dapatnya emang dari media sosial sih. Jadi mereka dapat satu suka, mereka nanti bilang ke teman-temannya gitu. Karena orang kantoran juga. Ya. Karena baru berkaitan dengan pemasaran juga ya, bagaimana kita mempromokan. Tadi kita sudah singgung promonya di media sosial juga, di Kemulu juga. Kalau untuk alamat ini gimana Bu sekarang? Alamatnya Nadia's Cake itu di Jalan Kampung Tanjung dekat kampus UPI Ustadz. Dekat kampus UPI ya? Tapi seberangnya itu di Lubuk Begalung. Nah mungkin bagi keluarga yang juga pengen mencari di mana sih alamat Nadia's Cake ya, bisa nanti mudah ya cari kampus UPI ya. Gampang sih, dekat SD. Masuk ke dalam dikit, tapi jalannya ini. Tapi bisa dihubungi di WhatsApp juga. Bisa. Dekat nanti SD kok. Ya mungkin kalau untuk media sosial juga bisa di-share media sosialnya apa? Iya, kalau yang IG-nya itu Nadia's Cake Padang. Kalau yang Facebook-nya itu masih nama ini ya. Namanya saya Tia Scorpia gitu. Ya artinya nanti bisa interaksi juga Bu ya nanti ke perusahaan. Nomor WA-nya nanti juga boleh di-share. Boleh nomor WA. Oh iya. Ya karena kita nanti akan kita bagi keluarga sih yang mungkin tidak sempat dengar live gitu sekarang mungkin bisa juga menyimak program kita melalui YouTube ya di kanal SIP Media. Bisa juga nanti kita share nanti alamatnya, atau mungkin Anda yang ingin juga penasaran ya nanti bisa dikontak. Iya boleh. Nomor WA-nya. Nomor WA-nya boleh disebutkan. Ya, boleh. Nomor WA-nya 0852 6532 1514. Itu boleh. Nah, baik keluarga sip, kemudian lanjut bagaimana sih tadi kita sudah bicara bagaimana sih Nadia's Cake menjaga cita rasa dan juga kualitas ya, diusahakan bahan bakunya premium. Nah kalau untuk pengembangan biasanya kan kadang-kadang ada orang suka dengan komunitas. Nanti dengan Nadia's Cake seperti apa? Komunitas. Ya, ada saya komunitas. Gabung dengan beberapa komunitas sesama pedagang kue di Padang ada. Itu disebutkan. Ya, boleh komunitas saya, komunitas seperti Langsung Enak Ranah Minang. Itu saya gabung, itu semuanya penjual kue semua itu. Yang saya lebih ini sih itu aja yang di Padang. Nah, baik keluarga sip, itu tadi ya bagaimana sih ya berkaitan dengan cita rasa. Nah, kita akan masih lanjut nanti di segmen 3 bersama Nadia's Cake, tetap di 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda, masih bersama Ibu Ayat dari Nadia's Cake. Dan keluarga SIP, kita ketahui bahwasanya Nadia's Cake ini merupakan bagian dari anggota komunitas Maihe yang eksis di Kota Padang. Nah, mungkin kita ingin tahu juga apa sih komunitas Maihe itu, Bu Ayat? Oke. Maihe itu adalah kelompok UMKM, Ustaz, yang terdiri dari beberapa pelaku usaha dari beberapa bidang. Jadi ada kuliner, ada kriya, ada jasa. Cuman memang pada umumnya sebagian besar itu kuliner. Nah itu berasal dari
nggak cuman dari satu kecamatan aja, Kota Padang. Kota Padang. Gitu. Cuma memang lebih banyak itu di Kota Tengah, kota kami. Iya, Kota Tengah dan Keraji itu paling banyak. Kegiatannya apa saja Bang? Nah ini rutinnya? Kegiatannya kalau rutinitasnya itu seperti ikut-ikut event-event gitu. Kalau ada event-event. Nah kita juga beberapa kali itu bikin pelatihan untuk anggota. Nah pelatihan itu kadang-kadang nggak cuman antar untuk anggota anggota MyHe aja, tetapi juga dari kita undang juga dari kelompok-kelompok UMKM yang lain gitu. Nah, MyHe ini anggota sekarang tuh sekitar 80 orang. 80 orang. Sudah berapa lama itu? Sekitar 2 tahun Ustaz. 2 tahun ya. Dan memang ada semacam pemindahan juga dari dinas lagi, ada kita berada di bawah binaan Dinas Koperasi UKM Kota Padang. Nah itu beda tentunya kalau kita sendiri dengan komunitas ya. Oh iya. Jadi kan harus memang ada mungkin lebih banyak kita sharing juga dengan komunitas. Banyak untungnya kalau kita gabung dengan sebuah kelompok gitu. Jadi kalau ada event-event, ada kegiatan-kegiatan pelatihan dan segala macam itu kita lebih cepat dapat infonya daripada kita hanya berdiri sendiri gitu. Dan dengar-dengar mau ada event juga Bu ya? Oh iya benar. Ini sudah di depan mata. Ya boleh di-share Bu ya kegiatannya. Oke, boleh. Jadi kebetulan MyHe itu Ustaz itu amai-amai hebat. Itu dia ya. Nah kebetulan MyHe ini dipercaya untuk menjadi penyelenggara event Padang Festival Kule-Kule. Ini besok ini Ustaz pembukaannya. Besok ya? Iya, jadi dari tanggal 14 sampai 16 Februari di lapangan Apeksi Balai Kota Air Pacah Padang. Nah, jadi hari ini kita udah mulai loading barang nih Ustaz, tenda segala macamnya. Siang ini. Nah, itu di Padang Festival Kule-Kule ini gak cuman hanya kuliner, walaupun kule-kule ya, tapi ada krianya juga. Nah, kuliner itu gak cuman yang tradisional, tapi juga ada yang kekinian. Nah, ini diikuti oleh UMKM se-Kota Padang. Kelompok-kelompok UMKM se-Kota Padang dengan anggota-anggotanya masing-masing gitu. Itu ada di sana. Sampai kapan agendanya Bu? Hari Minggu. 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi pembukaannya besok siang hari Jumat tanggal 14. Itu insya Allah kalau tidak ada halangan itu yang akan membuka Bapak PJ Wali Kota, Bapak Andrea Gamar, insya Allah. Berarti kalau resip ya bagi yang pengen ikut hadir festival silakan bisa datang ke lapangan Balai Kota ya. Iya, Apeksi Taman Digital. Itu seru tuh Ustaz. Karena gini, nggak cuman sekedar stand-stand itu aja. Jadi kita untuk menarik minat orang pengunjung banyak datang tuh kita bikin lomba, banyak-banyak lomba. Nah, besok itu ada lomba fashion show tingkat TK dan PAUD. Itu hari Sabtu pagi. Kalau siangnya itu lomba solosong. Solosong ini ada 2 kategori pelajar SMP dan SMA dan kategori dewasa. Nah, hari Minggu pagi, itu Sabtu tadi ya. Hari Minggu pagi itu kita lomba senam kreasi. Itu per kelompok. Nah, sebelum lomba senam dimulai kita senam sama-sama dulu di lapangan Apeksi. Nah, minggu siangnya kita ada lomba yang seru juga Ustadz. Lomba memasak dengan tema ubi kayu. Ini ibu-ibu ramai. Jadi temanya ubi kayu. Nah, bikinlah kreasi makanan cemilan dari ubi kayu ini gitu. Itu pesertanya dari mana Bu? Kalau pesertanya itu umum ya. Jadi kita sudah buka link pendaftaran, cuma sekarang udah tutup ya. Jadi itu untuk umum. Kalau yang lomba fashion show, solo song dan lomba senam itu untuk umum. Yang hanya antar pelaku UMKM itu cuman lomba memasak tadi. Itu hanya khusus pelaku UMKM yang ada di stand aja sama tenda terbaik. Jadi boleh rekomendasi bagi Anda yang mungkin mengisi mengisi waktu mungkin di akhir pekan, nanti bisa juga datang ke lapangan Balai Kota, ini bakal ada keramaian. Iya, bawa keluarga aja. Festival apa? Padang Festival Kule-Kule. Festival Kule-Kule. Jadi harus siap mengulek di sana. Iya, macam-macam. Baik. Ini yang promosiin Bapak Gubernur juga loh Ustaz. Ada video dari Bapak Gubernur, dari Ibu Gubernur, ada dari Bapak PJ Wali Kota juga, ada dari Bapak Ketua DPRD juga video promosinya. Lumayan lah. Eventnya besar ya. Besar, insya Allah. Maka datang rame-rame pendengar SIP FM. Nah, itu tadi ya pesan dari narasumber kita Bu Ayat ya. Makanya ke depan untuk 3 hari ke depan akan ada festival kule-kule yang apanya IO-nya
Maihe ya, kelompok usaha UMKM yang berada di bawah binaan Dinas UMKM Kota Padang. Nah, nah ini bisa juga menjadi nanti bagi Anda yang juga pengen cari inspirasi seputar dunia usaha juga bisa ini jadikan. Nanti kan ada banyak di sana, ada ramai yang bisa jadi inspirasi. Nah, kira-kira ini cara, Ustaz. Ya lumayan nanti bisa hiburan juga untuk refreshing, kemudian juga untuk upgrade seleranya dan juga cari inspirasi seperti dunia usaha, karena memang dunia usaha ini memang tidak bisa, memang dia nggak kaku ya, harus bisa sekreatif mungkin. Nah, kalau resip dan mungkin boleh ditambahkan juga Ustaz, kuliner yang ada di sini termasuk juga kria itu tuh nggak sembarang yang bisa masuk, itu kita kurasi. Jadi betul-betul yang kita apakan itu kurasi kualitasnya, karena itu memang dipesankan oleh Bapak Kadis sama Bapak PJ Wali Kota itu utamakan kualitas. Jadi nggak semuanya bisa masuk begitu, kita kurasi dulu. Baik, ini karena udah di segmen terakhir ya Bu ya, mungkin ada yang mau disampaikannya sebelum kita closing. Oh iya, kebetulan ini momennya pas ya. Jadi saya menghimbau kepada keluarga-keluarga di Kota Padang dan sekitarnya, ya datanglah rame-rame ke lapangan Apexi, kantor Balai Kota Air Pacah. Hadir ya Padang Festival Kule-Kule pada hari Jumat sampai Minggu dari tanggal 14 sampai 16 Februari 2005. Insya Allah itu seru dan banyak-banyak kuliner yang dan stand-stand kria yang menarik dengan harga terjangkau, karena kita memang dipesankan itu nggak boleh jual mahal sama Bapak Kadis dari diskon sesuai dengan apa masyarakatnya terjangkau lah oleh masyarakat itu harganya. Ya baik, terima kasih kepada Bu Ayat yang sudah hadir bersama kita, dan dari Nadia's Cake ya. Mungkin bagi Anda yang penasaran pengen coba aneka rasa cake ya Nadia's Cake, silakan kontak Bu Ayat nanti ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kita di studio Ibu, dan juga kepada pendengar keluarga Sip yang sudah setia di ruang dengar Anda di selama 1 jam ya. Tadi sejak jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang sedikit, dan artinya sudah hampir 1 jam kebersamaan kita. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semuanya, kita semuanya. Dan kita juga mengundang Anda yang ingin bergabung bersama Jendela Usaha, bisa di kontak kita di DM juga, bisa di WhatsApp di SIP FM, dan juga bisa datang ke studio mungkin ya, atau di WhatsApp juga. Nanti silakan daftarkan usahanya, dan insya Allah kita siapkan ruang untuk Anda. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.